kita mulai ya Bu Kabak, kita sambil mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Desa Pak Amin, Pak Budi dan dari BPKP, Bapak Ibu sekalian yang mewakili dari beberapa unit kerja. Hari ini kita coba sambil ngobrol bareng ya teman-teman BPKP, karena sesuai surat tugas dari BPKP untuk tindak lanjut berkaitan dengan hasil evaluasi SPIP Badan Karantina Indonesia di tahun 2025 yang oleh BPKP. Kita udah dapat nilai 2,7 Pak. Ya paling tidak itu gambarannya sesuai target range kita. Maksudnya kalau pembandingnya perjanjian kinerja saat itu harapan kami 3,1 sebenarnya. Tapi karena udah sesuai dengan target range ya kami cukup bersyukur. Tapi banyak hal hasil evaluasi dari BPKP coba kita rangkum Pak. Bentuk konkretnya sebenarnya yang coba kita tampilkan di layar ini hanya coba untuk gambaran ya Pak, untuk memantik aja bahwa kami coba memberikan gambaran ke teman-teman BPKP hasil evaluasi yang sudah kami terima kemarin. Paling tidak bentuk konkret yang dapat kami lakukan minimal sepanjang tahun ini, kami mau ngapain sih? Ya, karena terus terang sejak surat tugas dari BPKP terbit sekian hari, kita hanya lewat WA ya selama ini. Kami berpikir jangan-jangan ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti lebih intens lagi. Jangan-jangan ada informasi atau data yang perlu lagi oleh BPKP kami jelaskan. Maka sekarang kami di ruangan ini ada Pak KBB sebagai tuan rumah, ada juga Deputi KI yang kemarin di samping juga. Karena pada saat evaluasi ada 5 unit kerja ya, masih ingat ya Bapak Ibu, bahwa diantaranya ada Deputi Karantina Ikan, ada Balai Besar Kahit Jakarta. Itu gambaran dari kami. Mungkin Pak KBB bisa menyampaikan pembukaan sebagai tuan rumah. Silakan Pak KBB. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Didi dari BPKP beserta dengan tim. Saya hormati Pak rekan-rekan dari Inspektorat, kemudian dari Kantor Pusat, dari Perencanaan, kemudian dari Kedeputian juga barangkali ya, Kedeputian Teknis dan seluruh kawan-kawan yang saya banggakan. Yang pertama, kami sangat bangga dan bahagia Pak bisa dijadiin tempat untuk kita berdiskusi berkaitan dengan rapat tindak lanjut mengenai pembinaan SPIP terintegrasi ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib bahwa sudah diberikan penilaian kaitan dengan Badan Karantina Indonesia yang notabene juga hampir sama dengan target yang ada di Israel. Kami juga selaku salah satu unit pelaksana teknis yang di karantin yang tentu melaksanakan operasional di border khususnya di DKI Jakarta, sangat menyambut baik dan mudah-mudahan dari SPP ini merupakan satu kontrol ya di dalam pengendalian manajemen, termasuk di dalam penyelenggaraan perkarantinaan ya. Untuk menghemat waktu barangkali ya Pak Habib, mungkin Pak Didi kami persilakan saja kira-kira apa poin-poin yang barangkali perlu menjadi penguatan bagi kami khususnya yang ada kita di karantina, termasuk yang ada di pelaksanaan. Waktu dan kesempatan mungkin kami persilakan. Silakan Pak Gili. Oke. Slide-nya lewat mana ya paparannya? Bisa. Dulu mana dulu? Ke belakang Pak. Saya aja. Apa masalah? Oh boleh. Enggak aja. Apa gue yang sana gue? Supaya tak terlihat Mas. Terlihat enak. Kelihatan. Oh,
bulan Ramadan jam berapa Pak? 15.30. Nah, 15.30. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Amir, Pak Hafid sudah diberi tempat. Ini sangat momen yang paling baru buat saya, guys. Sepertinya saya juga baru menghadap ke Barantin nih Pak. Saya lama di inspektorat sebenarnya Pak Hafid. Ya gitu. Saya 6 tahun di inspektorat, sekarang di deputi pangan. Kami deputi baru. Kami akan memaparkan garis besar sebenarnya Pak. Tujuan saat ini, penugasan ini adalah pengembangan informasi awal. Ini terkait dengan identifikasi kira-kira hasil tindak lanjut Barantin sejauh apa dari lama. Kemudian yang kedua, apakah ada isu strategis yang mungkin kami harus tangkap, gitu. Kalau kami melihat ada isu-isu yang terkini di dalam masukan untuk menjadi saran pembinaan. Pak Ananto, ini dasar penugasan kami Pak. PIA itu adalah pengembangan Informasi awal. Tujuan kami yang pada saat ini adalah memperoleh gambaran kondisi saat ini, SPIP-nya seperti apa, masalah utamanya dan isu strategisnya seperti apa. Semoga di tahun ini, tahun 2026, BPKP bisa membina SPIP di Barantin khususnya. Semoga SPIP juga tidak dianggap sebagai administrasi burden, beban administrasi gitu Pak ya. Karena kami sadar memang isinya kan dokumen semua ya Pak ya. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti di pihak kami akan melakukan pembinaan. Sebenarnya SPIP kan memang terkait dengan proses Pak. Jadi kalau misalnya nanti saya yang akan mengawal Barantin sampai akhir, saya tidak akan bertanya dokumen. Tapi saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang seperti yang saya ajukan di Pak Hafid pada saat WhatsApp. Lanjut pesanan. Ini yang soalnya sudah dijelaskan Pak Hafid. Barantin otoritas SPIP-nya poinnya 2,701. Alhamdulillah mepet banget sama register kemarin. Iya, pas. Ini alhamdulillah ini jadi temuan-temuan seperti itu, sasaran strategis, indikator kinerja dan indikator antara. Ini udah dinilai sakit belum ya Pak? Sakitnya ada. Itu jadi temuan, Jago. jadi penting juga. Kemudian terkait dengan temuan BPK, kalau itu memang signifikansinya tinggi, itu biasanya mengurangi poinnya memang luar biasa. Kemudian di manajemen resiko ini murni proses dan budaya resiko Pak. Nomor 1, ini kan memperoleh poin 2,263 yang kemarin belum dipenuhi, ada indikator kinerja, manajemen resiko juga belum diterapkan, budaya resiko belum disosialisasi, terutama LPP-nya. Terus yang terakhir ini di IEPK, ini bagaimana Barantin mengelola informasi negatif. Memang sudah ada peraturannya terkait dengan pemutusan, tapi ketika terkait dengan korupsi, bagaimana Barantin bisa mencegah, bisa mendeteksi dan bisa merespon. Itu salah satu sebenarnya mitranya inspektorat. Biasanya kalau di BPKP inspektorat yang biasanya menggandeng kepala BPKP untuk membuat payung hukumnya, membuat SOP-nya seperti itu. Lanjut Mas Ranto. Ini hasil pengembangan informasi awal sementara kami Pak. Ini pembinaan generik semua yang Pak Hafid usulkan kepada kami untuk menjadi rencana aksi tindak lanjut SPIP, saya masukkan ke dalam pembinaan generik Pak. Pembinaan generik ini berarti sebenarnya Barantin sebenarnya sudah punya komitmen tinggi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP di tahun 2025. Dan kami BPKP sifatnya bisa diminta pendapat kapan itu Pak, karena dekat. Misalkan mau memanggil saya, Mas Billy tolong kesini kira-kira seperti apa yang sudah kami lakukan nih. Saya akan kesini kalau misalnya nanti tidak ada masalah, tidak ada rapat atau tidak ada sebuah kota atau Syahul Mas Ranto atau Mbak Rosi, itu mohon merapat ke kantor kami mau diskusi, silakan Pak. Kami kalau misalnya tidak ada kegiatan di luar, kami akan senang
untuk membantu berdiskusi. Dan jangan pikirin honor, apalagi jangan bikin makan, Pak. Tenang aja, pokoknya kami siap ke sini. Karena kalau misalnya lewat WhatsApp atau lewat telepon kan suka ada Kadang distorsi ya gitu, Pak ya. betul, ya. Kita lebih enak kan ngobrol begini. Jadi kalau misalnya Pak Billy kesini, kalau saya nggak ada siap kesini nggak apa-apa Pak. Nggak usah pikirin segala macam. Pokoknya saya kesini yang penting ada aktif Mas ya. Ya, ya. Gitu Pak. Nah inilah rencana aksi yang saya sintesakan dilaksanakan juga oleh Barantin secara institusi ya Pak ya. Dan rencana ini kami sudah terima dan semoga ini bisa menjadi komitmen yang kuat antara Barantin dan BPKP. Lanjut Mas Ananto. Ini pembinaan kontekstual yang kami lihat dari isu strategis yang kami peroleh hanya dari media massa. Yang pertama adalah laporan hasil audit laporan keuangan Barantin tahun 2025 yang saya nggak tahu kenapa itu masuk ke salah satu surat kabar digital, tapi cuma dia satu-satunya yang lapor. Ini juga nggak tahu nih apa punya kecenderungan negatif kepada Barantin atau seperti apa. Terus yang kedua ini juga ada di media digital yang sama, dugaan korupsi pengadaan alat X-ray senilai 82 miliar yang di KKP ya Pak ya. Dan dugaan suap pada penerbitan sertifikat. Oh ini yang di sini ya Pak, barang. Yang asli barang. Iya. Dan penerbitan sertifikat layak ekspor terkait pencemaran udang. Ini yang saya soroti karena ada politisi Golkar kalau nggak salah di CNBC itu ngomong kayaknya ada suapnya deh ya. Kok bisa sih sertifikat layak ekspor keluar? Itu kata-katanya. Nah kata-kata itu biasanya kan kalau di WKP disebut sebagai informasi negatif. Biasanya itu saya yang dari inspektorat tuh meriksa tuh ada apa sebenarnya. Pasti juga di sini. Terus catatan atas isu strategis secara keseluruhan nilai pada laporan aset BPK yang banyak itu kan banyak ya Pak temuan-temuan kecil-kecil, ada yang tidak sesuai ketentuan, ada yang tidak sah, kan beda-beda ya. Itu sebenarnya sudah sudah melihat mencerminkan komitmen Barantin untuk menindaklanjuti. Tapi menurut kami Pak belum ada terkait dengan perbaikan tata kelola ke depan, mungkin belum dicatat aja di surat yang Bapak kasih ke saya. Jadi ada temuan yang misalkan tidak sesuai dengan ketentuan sekian miliar, udah ditegur gitu ya, kan fast respon, udah ditegur orangnya, mungkin diganti, mungkin dimutasi, atau ada lain hal, terus juga sudah disuruh setor, itu kan fungsi untuk memadamkan kebakaran. Tapi untuk perbaikan ke depannya kira-kira seperti apa pengawasan? Itu yang belum kami tangkap di rencana PLBPK. Mungkin kira-kira gitu Pak, karena ada kalau temuannya banyak, apalagi ketika sudah mengeluarkan pertanggungjawaban tidak sah, itu sudah jarang tuh di KL lain. Itu udah kata-kata begitu biasanya ada masalah. Itu yang mau kami dalami. Begitu kira-kira. Lanjut Mas Ananto. Ya sudah selesai. Mungkin begitu Pak Hafid, Pak Amir. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Billy, terima kasih Pak KBB. Ini perlu kami respon ya kira-kira. Kita sifatnya informal aja Pak ya? Iya. Paling nggak gini, saya sih berharap sebenarnya terkait isu-isu tadi yang cesiumnya udang, termasuk S-ray, minimal bisa memberikan respon awal ya Pak. Tapi sengaja kita minta juga teman-teman dari Deputi Karantina Ikan Pak, siapa tahu ada informasi teknis lagi. Saya sudah menduga nih jangan-jangan tetap mau didalami kan, kira-kira progresnya gimana sih? Karena memang di media sosial kok kayaknya jadi beneran isu itu ada suap ya. Kata-kata bahasa suap itu kok menjadi menarik. Pak Iwan dan kawan-kawan bisa kasih gambaran nggak? Ini biar teman-teman BPKP juga minimal agak tercerahkan Pak Iwan, Pak Direktur, Pak Wahyu Widodo. Ini dari DKI Pak Direktur Standar, teman-teman BPKP. Silakan Pak Dir di sini. Karena kebetulan topiknya beneran ini.